Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi sahabat tani. Kali ini kita akan lakukan pemberian sulfur powder ya. Sulfur powder ini sebelum saya berikan, saya terangkan dulu kepada sahabat tani supaya tahu, supaya paham apa gunanya, apa manfaatnya, dan apa tujuannya ya. Sebelum sebentar lagi saya praktekkan, saya bikin perlakuan. Karena dalam pemberian pupuk sulfur powder ini kita memang harus berhati-hati dan harus tahu strategi dan cara penggunaannya, karena ini bisa dikatakan sangat berbahaya kalau kita tidak tahu cara dan teknik pemakaiannya, terlebih lagi kalau dosisnya berlebihan. Nah ya, simak dan pahami benar-benar sahabat tani supaya tidak gagal paham dan sahabat tani bisa mengikutinya dengan aman tanpa salah perlakuan. Karena kalau salah perlakuan, tanaman kita itu bisa berakibat fatal ya sahabat tani ya. Oke, baik sahabat tani, sekilas seperti terkena layu fusarium, tetapi di hadapan sahabat tani ini bukan karena layu fusarium. Kalau layu fusarium biasanya dengan seketika di saat buah banyak seperti ini akan langsung tiba-tiba mengering, menghitam dan rontok buahnya sahabat tani. Namun ini tidak. Nah, ini contoh bahwa unsur sulfur sangat dibutuhkan atau belerang sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk supaya tanaman kopi di saat berbuah seperti ini banyaknya memiliki ketahanan ya. Itu manfaat besar dari pupuk sulfur sahabat tani. Makanya sulfur bisa kita anggap sebagai transportasi tanaman. Jadi pupuk apapun yang kita beri, kalau transportasi pupuknya tidak lancar, tidak diserap oleh tanaman, sama aja dan percuma sahabat tani ya. Nah ini kopi tim-tim pucuk merah sahabat tani. Buahnya berbeda ya, lonjong memanjang seperti ini. Nah, ini menjadi contoh. Dan juga kekurangan sulfur ya, seperti ini, menghitam, keras, kempes malahan ya. Ada juga yang keras. Merahnya tidak merata seperti ini. Tuh ya, seperti ini modelnya. Nah, ini sudah dipastikan sahabat tani isi bijinya kosong, sudah pasti. Ini kalau kita rendam dalam air pasti ringan dan mengambang. Nah, ini bahayanya jika tidak ada unsur sulfur atau transportasi. Makanya kalaupun sahabat tani memupuk dengan sesempurna mungkin, kalau tidak ada sekali-sekali diberikan sulfur maka percuma, dan maka tanaman kopi akan berkeadaan seperti ini sahabat tani. Kasihan kan, buahnya banyak tuh. Nah, hati-hati membedakan ya, ini bukan layu fusarium ya sahabat tani ya. Bukan layu fusarium. Oke, baik sahabat tani. Kalau kita berbicara tentang sulfur ini ya, belerang ini memang panjang sekali ceritanya ya. Manfaatnya pun sangat besar sekali sahabat tani. Dan tentunya sudah pasti ada kelebihannya, namun sudah pasti ada juga bahayanya atau kekurangannya ya sahabat tani ya. Jadi di sini saya beritahu singkat aja kepada sahabat tani, karena kalau kita nanti jelaskan secara teori kepanjangan sahabat tani. Jadi saya ambil singkat aja. Manfaat sulfur powder ini sahabat tani, ini adalah transportasi pupuk. Nah, kenapa disebut transportasi pupuk? Karena tanah ya, tanah yang kita pakai di lahan kita, apalagi tanah yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, yang lahannya dipakai untuk selalu menanam baik palawija, hortikultura dan lain-lain semacamnya ya kan. Nah, seiring waktu, seiring tahun, maka tanah akan menjadi miskin sahabat tani. Unsur haranya menjadi miskin sahabat tani ya. Itu biasanya kekurangan belerang ini atau sulfur ini terjadi pada lahan tanah namun banyak pasirnya sahabat tani. Ingat ya, tanah tapi lebih banyak pasirnya. Itu sering terjadi. Kenapa? Karena pencucian ya. Selalu terkena cuci air hujan tahun ke tahun ya. Nah, sehingga terjadilah korosi, sulfur-sulfur yang ada dalam tanah menjadi berkurang terbawa oleh air sahabat tani. Nah, kita bicara singkat aja ya, karena saya bentar lagi akan praktekkan ya. Dan selain itu sahabat tani, pernah nggak sahabat tani ya memupuk gitu ya dengan unsur hara lengkap? Bisa kita bilang nitronya sudah diberi, fosfatnya sudah dikasih ya, kaliumnya pun sudah kita beri. Namun kenapa kok kopinya masih juga seperti itu, seperti biasa, tidak mau berbuah banyak? Nah, malah berkurang gitu ya sahabat tani ya. Nah,
Itulah yang terjadi adalah karena transportasinya sudah tidak lancar. Sama seperti kita ya sahabat tani, kita naik dalam satu bis gitu ya, tapi bisnya rusak dan mogok, lalu apa yang terjadi? Ya tidak jalan ya, artinya jalan di tempat sahabat tani. Nah, jadi kita anggap sulfur ini ada transportasi yang membawa pupuk kita itu terserap oleh tanaman kita dengan sempurna melalui akar ya sahabat tani ya. Nah, sudah pasti kalau di tempat sahabat tani mengalami hal demikian, itu sudah pasti sahabat tani harus berikan sulfur powder ya, atau unsur belerang lainnya sahabat tani. Nah, belum tentu karena salah pupuk, karena pupuk juga belum tentu bisa kita salahkan karena sudah dibuat oleh pabrik dengan demikian rupa dan persen-persennya sudah ditentukan. Oke, kebetulan di sampingnya pupuk ini ya. Nah, ini menjadi contoh sahabat tani. Ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur sulfur seperti ini, tumbuhnya tidak sempurna sahabat tani ya, tidak sempurna padahal sudah dipupuk. Ini ada bekasnya sahabat tani ya, sudah tumbuh lagi rumputnya, ini sudah ada bekas pupuk. Nah, jadi setelah saya lihat, saya cek ternyata gejalanya ini adalah kekurangan sulfur. Contoh seperti ini sahabat tani nih ya, bisa kita lihat dari daun mudanya nampak tulang-tulangnya sahabat tani, dan warnanya pun seperti pucat ini ya, bisa kita lihat dari situ sahabat tani. Yang kedua, kita bisa lihat dari pertumbuhannya seperti ini. Nah, cabang di bawah terlalu panjang, dan yang di sini semakin memendek ya, dan ini semakin kerdil sahabat tani. Jadi terlihat di pucuk atas semakin kerdil. Pokoknya pertumbuhannya tidak baik ya, seperti ini contohnya. Nah, tidak baik pertumbuhannya sahabat tani tuh. Nah, ini udah dipastikan di sini pasti unsur belerangnya sudah mulai habis, makanya pertumbuhannya tidak normal. Nah, itu tandanya ya sahabat tani. Yang kedua, oke, kita cari contoh yang kedua. Nah, daun seperti ini. Nah, seperti ini pucuknya nih, tidak sempurna. Banyak orang menduga ini dikiranya karena hama sahabat tani, padahal belum tentu karena hama, melainkan ini karena sulfurnya atau unsur belerang dalam tanah itu sudah berkurang atau sudah hilang sahabat tani ya, termakan oleh tahun dan tahun gitu. Dan tanah ini setelah saya cari tahu di kebun saya ini sahabat tani, ini ternyata sudah dikelola tanah ini sekitar 28 tahun yang lalu, sering ditanami ini sahabat tani. Makanya terjadilah kehilangan unsur sulfur ya sahabat tani, sorry. Oke, contohnya lagi sahabat tani, ini tumbuhnya rapi ya, tumbuhnya hijau rapi ya, dan ini kenapa tidak gitu, padahal nanamnya seumuran sahabat tani. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh-contoh bahwa tanaman kopi kita membutuhkan sulfur sahabat tani supaya tumbuhnya itu lebih rapi, pengaturannya pun lebih rapi ya sahabat tani ya. Nah, jadi ini belum tentu karena salah bibit ya, belum tentu sahabat tani, tapi ini ada unsur sulfur ya yang sudah hilang, sehingga pembentukan kopinya seperti ini, sulit diatur sahabat tani. Kadang semakin kita atur semakin jelek dianya ya. Nah, ini contoh, pasti ada tempat sahabat tani mengalami satu batang atau 10 batang itu bakal mengalami. Ini kan tanaman kopi ini bagus tumbuhnya ya, dan bunganya banyak gitu, berarti sulfurnya masih ada. Nah, dan ini kenapa tumbuhnya tidak bagus, berarti sulfurnya hilang. Nah, jadi intinya di antara lahan kita ya, tidak semuanya lahan kita itu kehilangan sulfur sahabat tani ya. Seperti contohnya ini masih ada unsurnya, tapi sudah tidak ada, berarti yang tidak ada ini harus kita berikan sulfur. Namun di sini saya biar lebih adil, saya beri aja semua sahabat tani ya. Kita usahakan jangan tunggu terjadi semua baru kita lakukan, jangan ya. Nah, jadi kalau udah ada gejala satu seperti ini, maka ini pun juga harus kita beri serentak semua sahabat tani. Nah, jadi untuk sahabat tani yang mengalami hal sama, yang lahannya sering ditanami, itu sudah pasti suatu saat bakal mengalami yang namanya kehilangan atau kekurangan sulfur. Nah, tapi ingat sahabat tani, ada hal penting, yaitu cara pemakaiannya harus tepat, jangan berlebih, karena berlebih ini langsung ketahuan tanaman kita itu bakal terjadi bakar ya, atau gosong gitu sahabat tani, terbakar dan gosong. Nah, lalu mati ya sahabat tani ya, karena unsur belerang itu memang termasuk sangat dibutuhkan, namun sangat berbahaya jika disalahgunakan.
Oke, baik sahabat tani, bisa kita kenali lagi tanaman kita yang terjadi kekurangan sulfur itu sahabat tani. Kita nanam serentak seperti ini ya, kita nanam serentak tapi tumbuhnya tidak serentak ya. Nanamnya serentak malah tumbuhnya tidak serentak sahabat tani. Nah, itu cara menebaknya gampang sekali ya. Ini sahabat tani, saya jaga kali, saya rawat kali kebun saya, makanya saya selalu mupuk kebun saya ini. Tapi malah justru pertumbuhannya tidak sejajar. Nah, ini menjadi contoh lagi sahabat tani, tanaman kita yang kekurangan sulfur seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Tidak normal ya, tumbuhnya tidak normal seperti ini. Nah, ini sudah pasti kekurangan sulfur sahabat tani. Nah, jadi untuk tanaman kopi kecil mudah kita kenali ya. Nah, maka ini akan kita berikan nanti sulfur. Jadi ingat sahabat tani, di lahan kita tidak semuanya terjadi kekurangan sulfur gitu. Ada yang 20%, ada yang 40%, dan ada juga yang 80% kekurangan sulfur. Namun biar lebih enak, biar lebih adil, kita kasih semuanya ya sahabat tani ya, supaya tumbuhnya subur dan berbuah serentak, panennya juga bisa serentak sahabat tani. Nah, jadi oke sahabat tani, sebagaimana kita tahu belerang atau sulfur ini selain bermanfaat untuk tanaman juga bermanfaat untuk manusia dalam melakukan pengobatan ya. Sangat dibutuhkan sekali sahabat tani. Nah, jadi untuk tanaman ini juga sangat dibutuhkan supaya tanaman kita terus sehat sahabat tani, subur, sehat, dan memiliki ketahanan di saat diserang penyakit. Kabar baiknya lagi, sulfur ini berguna untuk menghindari atau melawan gejala-gejala layu fusarium, jamur upas sahabat tani. Nah, bahkan untuk hama-hama tungau itu ya sangat manjur. Kenapa? Karena belerang ini memiliki bau yang khas dan baunya sangat menyengat dan sangat dibenci oleh hama sahabat tani. Oke, dan ada lagi sahabat tani ya, ciri-ciri yang paling mudah dan gampang kita tebak, yaitu seperti misalnya kopi yang kita lakukan pemangkasan sahabat tani. Setelah kita lakukan pemangkasan, justru malah bukannya semakin bagus ya gitu, malahan semakin tumbuhnya tidak normal sahabat tani, atau perkembangannya tidak normal ya. Kalau untuk kopi kecil pertumbuhan tidak normal. Kalau kopi tua itu pertumbuhannya maksudnya perkembangannya ya, perkembangan cabangnya, tunas-tunasnya tidak normal. Nah, itu sahabat tani. Jadi banyak sahabat tani kita itu pasti keheranan, loh, pupuknya pupuk mahal ya, malahan sudah diberi semprotan atau obat organik untuk memperbaiki tanaman, tapi justru bukannya membaik tapi malah tambah fatal begitu. Nah, itu berarti sahabat tani ada sulfurnya yang hilang atau sudah berkurang di lahan kita sahabat tani. Makanya sulfur itu penting sebagai transportasi, sebagai jalur atau arus untuk supaya pupuk kita mudah diserap oleh tanaman. Kayak gini sahabat tani, ini hijau bagus dan ini kuning. Nah, padahal semua sudah saya pupuk sahabat tani, tidak ada pilih kasih ya, semua saya pupuk, tetapi kok hasilnya malah seperti ini. Nah, setelah saya cari tahu bersama teman-teman kita yang di pertanian ya, ternyata jawabannya itu sahabat tani, sulfurnya sudah tak ada atau berkurang. Nah, ini kopi tim-tim sahabat tani. Kalau kopi tim-tim mudah sekali kita kenali ya kalau terjadi kekurangan unsur hara. Nah, jadi untuk sahabat tani ya yang tidak pernah memupuk, jangan dulu menebak karena kurang sulfur ya, tapi cobalah dengan pupuk NPK gitu. Tapi bagi yang sahabat tani yang rajin memupuk unsur lengkap, namun hasilnya juga seperti ini, nah berarti itu sudah pasti ada kekurangan pada sulfurnya atau belerangnya. Nah, seperti ini, seperti terbakar. Ya, ini bukan karena ulat sahabat tani, tapi ini karena terbakar, karena tanaman kita nggak mampu menahan cuaca sahabat tani, baik itu cuaca sangat panas ataupun sangat dingin, maka akan tetap seperti ini, terbakar ya dan menggulung. Oke, jadi perlu diingat sahabat tani ya, kekurangan sulfur ini terjadi pada tanaman atau lahan ya, pada lahan yang sering kita tanami tanaman baik palawija atau apapun semacamnya ya. Dan yang kedua, kekurangan sulfur itu terjadi karena
lahan yang kita gunakan bertahun-tahun apalagi berpuluh tahun, ya sudah pasti terjadi yang namanya kekurangan sulfur, sahabat tani. Dan yang ketiga, pertumbuhannya ada yang hijau dan ada yang kuning, sahabat tani. Nah ya, dan tidak serentak. Nah itu sudah pasti ada masalah transportasi. Dan kekurangan sulfur juga bisa terjadi di lahan bekas sawah atau lahan berair, ya apalagi yang drainasenya tidak ada. Nah itu rawan sekali ya. Pokoknya tanah yang berpasir, yang banyak pasirnya ketimbang tanahnya, nah itu sudah pasti sulfurnya harus diberi, sahabat tani. Dan juga sahabat tani yang sering memberi dolomit ya, atau kapur di lahannya, perlu juga 4 tahun sekali memberikan sulfur sebagai apa? Sebagai pencerna tanah supaya tanahnya pH tanah normal dan seimbang, sahabat tani. Oke, baik sahabat tani. Jenisnya seperti ini, bubuk ya, kuning, halus sekali. Jadi ini cara mengaplikasikannya bisa juga disemprot, bisa juga dikubur. Gali lubang lalu masukkan sulfur ini lalu dikubur ya sahabat tani. Tapi saya kenapa tidak memilih sistem semprot tanamannya? Itu karena kalau hujan itu mudah tercuci sahabat tani, mudah hilang gitu sahabat tani. Ya, jadi makanya saya lebih pilih alternatif lebih awet, lebih tahan supaya kita nggak capek ya. Maka kita lakukan penguburan. Oke, simak cara saya ya sahabat tani. Ini tanaman kecil ya, kita perhatikan ke tanaman kopi kecil kita dulu sahabat tani. Nah, cara sistem saya sahabat tani ya, kita nggak perlu harus memiringkannya lagi sahabat tani. Jadi cara saya selama ini, saya lakukan hal seperti cara saya ini supaya udah menjadi bukti ya, udah menjadi bukti bahwa tanaman kopinya aman, tidak terbakar dalam di situasi apapun ya sahabat tani. Oke, caranya seperti ini sahabat tani. Nah, kobarkan. Nah, sedalam 2 cm boleh juga. Nah, seperti ini. Tidak perlu besar-besar sahabat tani, sesuaikan dengan ujung ya, dengan ujung. Nah ini terlihat ya kekurangan sulfur sahabat tani. Oke, baru kita ambilkan setengah genggam tangan kita, jangan kebanyakan. Nah seperti ini, setengah genggam saja kita kubur. Nah oke, setelah itu baru kita tutup, sama tangan boleh, sama cangkul juga boleh, seperti ini. Nah jadi sahabat tani, dalam pemberian bubuk sulfur ini enggak langsung reaksinya sahabat tani, tapi nanti akan kelihatan dalam sebulan 2 bulan itu akan kelihatan ini akan kembali normal dan membaik sahabat tani ya. Oke, akan kita uji lagi ke kopi besar atau kopi tua.
Oke baik sahabat tani, saya akan lanjutkan lagi ya. Ini sidai sudah menjadi sampel dan contoh untuk sahabat tani. Semoga sukses terus sahabat tani ya. Semua itu ada ilmunya, semua itu ada strateginya. Ingat itu sahabat tani, kalau untuk sukses itu bukan untuk duduk-duduk, tapi untuk kerja keras supaya hasilnya pun keras ya dan luar biasa. Oke kalau begitu sahabat tani, saya mau lanjut dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.